di satu sisi ya Hana doang. Misalkan layang-layang ini kan hubungannya kalian berdua ya. Di satu sisi kan menggenggam ini kan saling meyakinkan dan saling meyakini harus sama-sama erat. Kalau salah satu dari kita nggak erat ya bagaimana sebuah hubungan akan bertahan? Ya seperti itu. Dan itu kata terakhir dia. Dan aku bilang, udah gak ada yang mau dibahas lagi. Makasih ya. Kata dia begitu. Aku bilang makasih. Tapi sambil meneteskan air mata ya. Aku tutup pembicaraan. Assalamualaikum. Dan waktu itu. Kenapa? Waktu itu habis berapa Hana? Sebenarnya nggak terlalu mengeluarkan air mata. Dan aku lebih sakitnya pas aku lomba. Aku nangisnya ketika di situ. Dan pas aku dia terakhir kali nggak terlalu sedih karena emang ya pasrah gitu kan. Ya udah kata orang Jawanya ya los gitu kan, kata orang Jawa ya mah. Ya udah. Lockdown ya. Terus dan kalian tahu 5 hari sebelum dia telepon untuk mengakhiri hubungan, ya gue udah jalan sama perempuan lain. Wadaw. Jadi mungkin untuk itu kita stop dulu. Kan mungkin udah pisah sama dianya kan udah lama ya mungkin ya, dan kayaknya Hana udah menemukan cinta baru. Ya. Dan sampai kapanpun kan sebenarnya kita manusia nggak bakal bisa merdeka dari kenangan kan. Apa kadang-kadang kenangan itu datang Hana, terus kayaknya menimbulkan perasaan lagi ke dia. Tapi semenjak itu dia udah nggak kontekan lagi sih. Mau nimbul rasa tapi gimana gitu kan. Ya bagus lah. Tapi dia apa satu hal yang teringat, yang paling bakal terus diingat Hana tentang dia tuh apa? Yang keinget sama dia tuh dia pernah ngasih batu kerikil. Batu kerikil? Semakin unik ya. Emang gue tahu sih Sari ini emang otaknya agak gesrek, tapi gesreknya bikin orang pada keracunan. Perempuan tuh keracunan, otaknya gesrek tapi perempuan keracunan. Gue bingungnya di situ. Ya mungkin perempuan suka kali ya dengan kegesrekan. Mungkin perempuan suka yang gesrek ya daripada yang lurus-lurus ya sama. Emang betul begitu anak? Ya ngasih saya daun, ngasih saya batu kerikil dan berjumlah tanggal spesial kita gitu. Oh iya. Kalian punya tanggal spesial? Iya. Iya maksudnya masalah ya perihal itu lucu aja gitu kan, inget-inget terus. Dan batunya sampai sekarang masih ada. Daun yang tadinya hijau sekarang udah berubah coklat. Karena mengikuti hubungannya juga kayaknya udah rapuh dah. Iya. Iya. Tapi masih dijaga daunnya. Ya masih aku simpen semua puisi-puisinya dia, semua kertas-kertas tobikannya dia masih aku satuin dalam satu toples. Kenapa Rifki, enggak? Ya. Rifki, sehebat-hebatnya Hana menjaga, yang rapuh akan tetap rapuh. Seperti daun ya, seperti daun yang kering. Kayak kisah hidup lu, kayak kisah cinta lu. Semua orang punya kisahnya masing-masing. Iya. Masya Allah. Oke, lanjut Hana. Ini tentang Hana lagi nih. Apalagi yang mau dibahas? Mungkin Rifki tentang kisah cintanya Hana. Yang kayaknya kan dari cinta pertamanya aja udah menciptakan sebuah kisah yang menurut mungkin nggak banyak lah kisah yang kayak Hana sama si Sarin itu nggak banyak di luar sana. Iya. Tadi sebenarnya udah pengen nanya. Kenapa? Terus lupa apa pertanyaannya ya? Makanya jangan terlalu menghayati. Ya terlalu apa ya? Ceritanya jadi kita tuh seakan-akan dibawa ke dunianya Hana sama si Sari ini, tau gak lu? Bener.
benar. Sebenarnya kisah hubungan yang berhasil tuh yang kayak gitu, Tam. Ketika seseorang merasakan apa yang Hana dan Caesar rasakan ini. Ngerti gak sih lu? Maksud gua. Betul lagi dong. Jadi hubungan itu tuh punya impact ke orang lain gitu. Padahal kan yang jalanin hubungan cuma dia berdua nih, Hana sama Caesar ini. Tapi impact ke orang lain gitu. Iya. Paham. Ini sebenarnya tuh hubungan yang berhasil tuh yang kayak gitu. Aduh, jadi lupa kan gue mau ngomong apa lagi tadi. Ayo. Ngebleng. Ceritanya terlalu seru. Iya, terlalu seru ya. Untuk Hana ini emang sekarang gimana Hana? Apakah dari awal berpisah Hana udah ikhlas apa gimana? Apa masih ada yang ngeganjel kayaknya? Kayaknya masih belum ikhlas untuk relain hubungan ini gitu. Ada yang lucu dari setelah kita pisah. Tuh, okay. Dan aku ya ditanya ikhlas banget, mangga. Mau dengan siapapun itu asal udah bahagia gitu kan. Mangga tuh apa mangga apa sih? Silakan. Oh, silakan. Iya. Mangga gitu. Gak usah gimmick. Ini lagi kita cinta bukan komedi. Ya kan, diselikin gak usah serius banget. Iya, benar ya. Oke, lanjut. Apa yang satu lucu apa? Itu apa? Dia kan jadi sebelum kita putus berarti dia udah punya pasangan lain ya. Iya. Dalam artinya kan dia tuh melanjutkan. Dan si perempuan itu hanya berlanjut cuma kurang lebih nggak sampai 1 bulan lah. Dan si mantannya pacarnya si Sarin, siapa namanya? Sarin dia. Si pacarnya si Sar ini, mantannya itu nge-DM saya. Kamu bilang, nge-DM saya, kamu mantannya Sar ya? Tanya aja sama dia, kenapa? Ada hubungan apa? Terus ada perlu apa buat nge-DM saya? Buat tanyain dia aja. Dan dia bilang, saya pacarnya si Sar. Ngerti? Oh, iya. Ngerti. Jadi mereka masih pacaran. Sama si cowok itu sama si pacar yang si Sar tuh masih pacaran. Jadi aku nggak tahu si Sar ngerusak hubungan mereka berdua atau gimana. Dan nggak lama dari itu mereka putus. Si Sar sama si pacarnya itu putus. Terus pacarnya itu malah deket sama aku. Dia aku maksudnya dia curhat balik. Intinya menyatukan sebuah kekecewaan ya, Ane ya. Kamu punya kekecewaan. Aku malah terus yang namanya risih gitu ya. Buat apa kamu cinta aku? Toh intinya dia si Sar pergi untuk kamu kan. Tapi aku mencoba akrab sama dia. Ya lucu aja gitu kan. Dia ngadu perlakuan si Sar ke dia tuh gimana? 1 orang. Dan terjadi sama 2 orang. Setelah si Sar putus sama cewek yang pertama, ada cewek kedua lagi. Dan cewek kedua itu setelah putus sama si Hana nih Rizky, si Sar ini lanjut berpetualang lagi dan menemukan harta karun 2 lagi. Maksudnya 2 lagi ini cewek 2 lagi, perempuan 2 perempuan lagi. Dan diibaratkan dengan harta karun dong. Ya, harta karun keduanya itu. Oke. Lumayan lama sampai bulan Desember kalau nggak salah. Aku kan putus Juli ya. Yang harta karun pertamanya cuma 1 bulan. Harta karun kedua itu sampai Desember kalau nggak salah. Putus lagi dan ngadu lagi ke aku. Aku bilang aku nggak tahu apa-apa. Kenapa? Dan aku bingung kenapa mereka dapat nomor aku dari siapa gitu kan, lucu aja. Aku bilang aku nggak mau berhubungan lagi sama dia, udah cukup gitu kan. Iya, lucunya itu aja gitu kan. Oke. Gimana ya? Emang kalau ngomongin kita nggak usah ngomongin Caesar lah sekarang. Gimana Hana sekarang? Kalau sekarang gimana dengan kisah cinta yang baru? Kalau dibilang lebih sakit yang mana? Lebih sakit yang kedua. Yang terakhir ini ya? Yang terakhir yang Rifki. Iya. Rifki.
Mungkin lelaki-lelaki yang merugi itu yang begini ya, yang menelantarkan perempuan kayak Hana ini. Iya, sangat rugi sekali. Sebenarnya yang kedua ini aku kenal dia karena emang kita pernah satu lomba bareng dulu, dan dia punya mantannya dia sahabat aku. Oke. Mantannya dia sahabat aku yang sama-sama lomba MTQ bareng. Kita satu karantina bareng, satu kamar bareng, dan kita dalam seminggu tuh ya hidup bareng gitu, karantina sama dia dan hidup bareng tuh. Aku MTQ di kelompok kayak gitu. Dan di situ kan posisinya dia masih sama pacar aku yang kedua, aku masih sama si Sahar. Oke. Dan kita sama-sama dalam posisi renggang. Dia renggang sama pacarnya, aku renggang sama si Sahar. Akhirnya mereka putus, dan si sahabat aku ini suka sama salah satu peserta yang satu kafilah, dan sampai ke jenjang lamaran. Jadi dia mutusin pacarnya buat demi ke hal yang lebih serius. Iya. Udah sampai nentuin tanggal pernikahan. Oke. Gimana laki-laki nggak sakit hati gitu kan? Sampai ditinggal pacarnya sayangnya, ditinggal nikah. Iya, mungkin tiba-tiba pacar ya sendiri dengan orang lain, pastilah terasa sakit banget. Iya. Dan si laki-laki ini curhatnya ke aku, ceritanya ke aku, nyari tahu tentang sahabat aku ke aku nggak bisa jawab banyak gitu kan. Lagian itu privasi sahabat aku, ngapain aku ceritain ke dia gitu kan. Akhirnya kita deket ya, namanya deket, kita cukup lama sih deket, dan si laki-laki ini masih memperjuangkan. Gimana ya, aku pengen kasih nama inisial dong. Inisial apa ya yang enak ya? Kalau inisial apa ya? 2 orang, cewek cowok. 2 orang cewek cowok ya. Cowok. Udah. Kasih namain aja Tam. Duka dan Lara. Iya. Dukanya cowoknya, Laranya si ceweknya. Oke. Ya, si dukanya itu dekat sama aku, sering curhat sama aku. Ya. Iya. Makin kesini kan makin beda gitu kan. Terbawa suasana ya. Kebawa perasaan lah dia gitu. Iya. Aku ini ya, orang baru sakit hati gitu ya, kamu si Sar ini. Masa sih mau nerima orang baru secepat ini? Aku respon dia biasa aja. Tapi ya namanya perempuan dikasih perhatian sama laki-laki setiap hari, setiap waktu, gimana gak baper sih? Cowok juga. Karena perempuan dikira perempuan gak punya perasaan kalian ya, harusnya gituin dong. Ya, aku sih mikirnya jangan sampai punya perasaan, jangan sampai punya perasaan. Terus hubungan ulang. Mungkin ada gangguan internet ya. Iya, mungkin kalau dilihat-lihat Rifki kan sangat menarik kan kisahnya ya kan. Sangat menarik dan unik. Tadi saya apa? Gak salah kita apa? Oke, udah masuk. Udah mulai masuk ya. Lanjut Ana. Oke, mungkin masih gangguan. Belum. Iya. Ya kan, jadi kita nggak salah pilih ya. Salah pilih ya. Superstar pada malam minggu pertama. Edisi perbucinan. Iya. Mungkin di luar sana juga ada yang entah perempuan atau laki-laki pasti pernah kayak posisi di Hana, walaupun cara membangun kisah itu berbeda, tapi kayaknya ada yang sama posisi sama Hana walaupun cara menciptakan kisahnya itu berbeda. Kan kalau
sana ini kan lebih kayak berbeda aja lah sisarnya ini, si cowoknya ini untuk memperjuangkan anak kan. Di luar sana jarang yang kayak gitu. Ya benar kan Rifki ya? Benar. Kalau di luar sana kan kebanyakan ya laki-laki itu kasihnya kalau paling romantis itu pasti coklat atau enggak bunga. Iya. Iya. Wajar. Oke, udah terhubung lagi oleh Karena, bintang tamu gestar kita ya. Yang iya, sangat spesial. lanjut. Bisa dilanjut Hana. Dari mana ya? Tadi sampai mana? Sampai Dari- dan ini siapa tadi namanya tuh? Untuk nama samaran tadi. Duka. Iya, duka. Ya. Duka. Membawa perasaan. Ya. Misalnya gitu. Aku mau aja diibaratkan Rehan sama siapa? Rifki ya. Iya. Kalian Iya. sahabatan banget. Rifki itu mantan aku, mantannya Hana ceritanya. Jangan jadi mantan lah. Ibarat Udah Rifki, ini kan seandainya misalkan aja masa terlalu ini juga kena juga dong. Berharap lebih sedikit nggak Kita apa-apa harus netralin kali. perasaan, kita harus netralin perasaan untuk kali ini Rifki. Berharap Ini. sedikit nggak apa-apa ya. misalnya lanjut ya. Oke, lanjut. Lanjut. Misalnya Rifki mantannya Hana, Iya. Rifki sama Rehan sahabat deket banget, dan ya posisinya aku sebagai mantan, ya Rehan deketin dong. Rehan nembak aku dan aku jadian sama Rehan. Masya Allah. Kenapa nggak jadiannya sama? Dan pasti hubungan dan gue mikir Lanjut. dan gue mikir hubungan kalian pasti bakal baik-baik aja. Ternyata. Iya Rehan benar. karena kalian tuh laki-laki, Oke. beda sama perempuan. Mm-mm. Kalau misalnya aku sama si Lara ini kan perempuan, dengan satu cowok Duka. Kamu bisa mikir nggak sih perasaannya kayak gimana aku sama dia? Walaupun aku mikirnya, toh dia udah mantan kok, tapi pasti ada perasaan nggak enak. Iya. Ya Allah, Akhirnya kan? hubungan kalian sama hubungan Hana sama si Lara ini gimana? Sampai Kan? saat ini. sampai sekarang masih. Kalau sekarang udah lumayan baik karena aku udah putus sama dia. Sama Dan- si Dara itu ya. Iya. Akhirnya si Duka pas bulan Desember, masa ya dia nyatain perasaan ke aku. Aku bilang, aku ini sahabatnya Lara. Kamu harus mikir berkali-kali Oke. konsekuensinya gimana, resikonya gimana kalau emang aku sama kamu. Dan Tapi dia kan sebenarnya nggak salah juga dong Hana. Si Duka ini kan nggak salah juga dong kan. Posisi dia udah putus sama si Lara. Dan Lara Iya. yang ninggalin Dan- buat lamaran. dan lamarannya gagal loh. Bisa diketawain nggak sih? Oh maaf, kalau misalnya ketahuannya Hana denger ya. Iya. Bercanda kok, bercanda. Asal. Terus akhirnya ya malah aku yang ditanya balik sama si Duka, kamu suka nggak sih sama aku? Aku bingung dong jawabnya. Iya. Mm-mm. Ya nanti dikasih gimana sih perempuan dibaperin, gimana nggak suka sih? Mm-mm. Iya benar. Aku bilang dia janji dia nggak bakal publik hubungan kita, nggak bakal umbar hubungan kita. Jadi kayak kita hubungan diem aja. Dia bilang kayak gitu. Lu pikir ya lo enak gak sih hubungan kayak gitu? Nggak enak. Iya benar. Nah, Ya kita diem pura-pura kayak kalau misalnya depan orang kayak kita jomblo, kalau kita punya cowok kayak gitu kan. iya. Oh, iya benar. Dan Nggak enak juga. nggak tahu gue kenapa waktu itu dan gue terima gitu kan. Gue terima hubungan aku sama dia dan berjalan baik banget. Gue salut sama si Duka ini, dia tuh hebat. Beda yang sama si Sar itu, jadi dia lebih ke sering banget nasihatin aku gimana mengajarkan cara aku untuk hidup gitu. Yang selalu diajarkan, jangan ngeliat ke atas,
selalu lihat ke bawah. Aku sama dia sama-sama ngejar prestasi, sering lomba-lomba, sering ya sharing lah. Jadi bukan hanya soal cinta yang kita bahas, tapi soal kehidupan juga. Akhirnya lanjut sampai bulan Januari. Ketika itu si Lara datang lagi ke kehidupan si Duka. Dia mohon-mohon dan telepon, gak tahu dapat kontak si Duka dari mana. Mulai goyah, aku bilang, kamu pilih dia apa aku? Asik. Konijin. Bisa juga ya. Kamu pilih dia apa aku? Bilang, kalau pilih dia mangga. Aku cuma pendatang. Dia yang lebih lama sama dan kamu tahu Duka sama Lara itu berapa tahun? 2 tahun hubungannya. Sedangkan dengan kamu baru ya? Ya baru, aku bilang. Aku sih nggak masalah, kata aku bilang gitu. Terus Duka balik pertanyaan, melempar pertanyaan ke aku. Kamu kok nggak ada perjuangannya sama sekali untuk hubungan kita? Idi. Aku bilang, aku udah capek berjuang, tapi akhirnya begitu. Tapi dia bilang, ya dia lebih memilih aku. Oke, fine. Baik-baik. Dan aku ditelepon sama si Lara ini. Aku telepon, aku bingung mau jelasin apa. Dan aku disuruh bohong. Kayak sinetron banget kan, aku disuruh bohong gitu kan sama si Duka. Aku memanipulasi cerita. Aku bilang si Duka nembak aku tapi enggak aku terima. Si Duka ngajar-ngajar aku tapi aku enggak terima. Gue bohong. Aku mau dukung dia. Ayo Lara, balikan lagi sama Duka. Semoga hubungan kalian baik-baik ya. Wow, itu hal yang sangat susah ya. Dan menyakitkan. Hebat loh. Jadi Hana ini hebat loh. Hebat. Sampai Lara tuh tiap hari tuh ngechatin aku. Karena si Duka kok gak aktif ya. Orang dia ngeblok lu, gue bilang ya aku. Dalam hati itu ya, dalam hati. Gue bilang, sampai gue bilang ke Duka, gue capek pura-pura. Kalau lu mau hubungan kita baik-baik aja, udah gak usah direspon. Gue bilang, ganti kartu, ganti kalian. Saya dia nurut, dia blokir semua. Tapi tetap aja, ya namanya dari seluler bisa kan ya, tanpa data sosial media. Di telepon, pakai nomor pribadi lagi, disembunyikan. Jadi kan ya namanya tiap cowok ngedenger ceweknya tiap hari nangis. Lara tiap hari nangis. Tiap dia telepon ke Duka, minta untuk balik lagi. Nyesel atas perbuatannya yang ninggalin si Duka ke laki-laki lain. Ya namanya penyesalan nggak ya yang di awal ya, gitu kan. Ya akhirnya hubungan kita baru beberapa minggu. Ya Duka memutuskan keputusan. Aku maafkan. Aku lebih memilih dia. Ini nangis ya? Hana nangis? Enggak. Oh enggak. Sore kayak Aku nangis. Karena tanggung jawab aku lebih besar sama dia. Dan akhirnya si Duka milih Lara. Yes, of course. Dan dia bilang, kalau boleh jujur, hati aku dan perasaan aku masih di kamu, bukan di dia. Tapi aku terpaksa buat ke dia lagi. Dan ya ada satu alasan yang gak bisa aku ceritain di sini. Oke, nggak apa-apa. Ya udah, silahkan kataku. Tapi jangan bunuh aku. Dan yang harus kita ketahui bersama bahwasannya hebat-hebatnya Sisar dan si Duka, dia gagal bisa bersama dengan Hana. Terus kamu tahu setelah itu 15 menit setelah itu dia telepon aku dan minta maaf. Lah, Han, boleh bisa aku cabut omongan aku lagi?
Kamu kenapa? Nggak pasti ya. Kodok. Dikira ini perasaan tukang jahit baju. Aku bilang, jadi cowok itu harus bisa ambil keputusan, nggak usah pelin-pelan. Tapi Han, karena saya sebagai seorang cowok ya, emang terkadang tuh soalnya di saat ini juga, di detik ini juga, Rizky gue punya hubungan tuh emang lagi gak baik-baik untuk sekarang. Kalau misalkan cowok disuruh punya keputusan, sebenarnya gak semudah itu sebenarnya. Iya. Memutuskan satu hal tuh gak semudah itu sebenarnya. Karena gue merasakan apa yang gue rasa, apa yang si Duka sama si Sar rasakan. Karena gue seorang cowok juga. Lelaki ya. Tapi yang perempuan mau itu, walaupun itu pahit, ya omongin gitu kan. Lebih sakit di jantung perasaannya daripada emang sekaligus dia katakan selesai gitu kan. Oke. Terus begonya aku dan aku terima lagi gitu. Oke, aku maafin dia. Dan selang 2 hari setelah itu ya kejadian lagi. Dia mengatakan hal yang sama. Aku lebih memilih dia. Akhirnya ya udah. Dan akhirnya kamu kasih kesempatan lagi, dan akhirnya dia mengatakan hal yang sama, dan pada akhirnya kamu kasih kesempatan dia lagi. Sampai seterusnya kan? Iya. Terus udah kan, itu Januari tanggal 9 2020 apa. Akhirnya udah selesai gitu. Aku lost kontak, aku blokir semua akunnya dia. Ini gini ya, dia bilang, please jangan blokir akun aku. Aku mau hubungan ini baik-baik aja. Yang namanya putus tuh gak ada yang baik-baik aja kataku. Gak ada di dunia ini yang abis itu putus itu baik-baik aja, gak ada. Dia bilang temenan aja, temenan aja gak ada sama sekali. Kali ini sepakat Hana, kali ini sepakat. Aku bilang, tolong kasih aku waktu gitu kan. Akhirnya aku blok dia. Ya cukup gitu kan. Buat ini cara aku buat melupakan gitu kan. Daripada harus ngeliat snapnya dia, harus lihat dia muncul di Instastory ya. Bikin mengingat masa lalu ya. Iya. Sampai silar-laranya aku blok gitu kan. Iya. Sampai ketemu bulan April akhir Maret. Aku kan buka blokirannya dia. Bulan Maret awal aku buka blokirannya dia. Wah, kalau aku ya udah sih. Ya udah lupa gitu, aku udah lupa. Iya, terus. Dan ternyata dia ngeblokir balik aku. Siapanya? Ngeblokir balik. Si Dukanya. Wow. Dan kejadian ini pas akhir Maret, dia buka blokiran aku, dia DM, dia ya nanya apa kabar gitu, kamu gimana, dan kita beralih ke WhatsApp. Aku udah mulai baik-baik aja karena mungkin perasaan aku udah nggak ada lagi gitu kan. Dan begonya dia malah cerita, nah tau nggak sih gue habis putus sama si Lara. Lah. Kenapa? Lo mikir gak sih ya Allah, udah lupa-lupanya aku juga gak perlu sih, gak usah cerita itu ke aku. Iya benar juga, gak perlu itu sebenarnya. Kamu mau pamer atau kayak gimana sih? Gitu. Atau mungkin dia kode bosannya Hana kembali ke dia. Kode, bahasanya kode bukan kode. Di hubungan kedua aku ini ngerasa kayak bego banget. Sepinter-pinternya orang, secerdas-cerdasnya orang, sejenis-jenisnya orang, tentang namanya udah kenal cinta, bego seketika gitu kan. Kayak iya benar.
Tapi di dalam cinta nggak ada yang salah kan? Ya ada. Ya namanya perasaan gimana sih? Lanjut. Aku ya nggak tahu kenapa aku dapet setan apa. Akhirnya kita balikan lagi. Ya Allah. Aku jilat ludah aku sendiri, astagfirullah. Mikirnya aku nggak tahu. Ya nggak tahu dia pakai pelet apa sih, ya Allah. Tapi sekarang udah aman-aman aja, maksudnya udah selesai kan? Apa masih sampai sekarang berlanjut hubungannya? Udah selesai. Oh, udah selesai. Pasti gak selesai itu, pasti gak. Emang mutlak, absolut gitu. Bener-bener Mutlak ya. Mutlak ya, oke ya. Oke, berarti boleh ada yang masuk nggak deh? Nggak ada lagi yang namanya Hana ngeblokir dia. Terus seminggu kemudian Hana buka lagi blokirannya si Duka. Tiba-tiba Duka ngechat, Duka bilang puasannya dia putus sama Lara. Nggak ada ya, pokoknya gitu, nggak ada ya. Ini bener mutlak, Hana berakhir gitu. Iya, Agustus kemarin. Oke. Alhamdulillah dong ya. Alhamdulillah, tapi dan gue ngerasain banget yang namanya toxic relationship lah, begitu bahasanya gitu. Relationship. Ya namanya hubungan dikekang, yang namanya tiap hari emosi, temperamental. Kadang gue juga nggak kuat gitu ya. Pokoknya ya udah. Sebenarnya untuk mencapai sebuah hubungan yang berhasil itu seseorang harus digagalkan, entah diputusin atau mutusin. Pokoknya kalau orang tuh dapet cinta pertama langsung berhasil sampai selamanya tuh nggak bakal mungkin, Rifki. Pasti dia gagal dulu. Dan jarang ada yang kayak gitu tuh. Jarang ya untuk nemuin cinta pertama gitu, selama itu jarang ya, Hana. Jarang banget. Langka ya, mungkin sekarang juga harganya udah mahal ya. Oke. Kayaknya karena kita punya waktu yang terbatas ya, Rifki ya. Iya. Karena kalau misalkan diulik juga sampai kayaknya udah cukup juga sih cerita Hana tentang kisah cinta pertama dan keduanya ini, kayaknya udah cukup juga. Mungkin mewakili juga kisahnya Hana ini di luaran sana, mungkin cowok atau cewek yang merasakan posisi di Hana tuh toxic relationship begitulah pokoknya ya. Iya. Iya. Tapi gue sih sejujurnya gue bangga banget sih sebenarnya, sangat mengkagumi sosok Hana ini. Dia tuh hebat lah menurut gue, bisa mampu bertahan. Gimana ya bahasanya ya, dia udah disakit-sakitin loh bahasanya, tapi dia tuh tetap tegar loh. Tapi gue pikir kalian semua para wanita jangan kayak aku. Oke. Sakit tahu. Dengerin ya. Iya, oke. Tapi kayaknya Hana, Hana di luaran sana tuh perempuan nggak ada yang kayak kamu. Jadi kamu tuh kayaknya stok terbatas lah, limited. Gimana Rifki? Mungkin sedikit pengumuman bahwasannya kan seharusnya kita bertiga ya, Hana ya. Jadi yang namanya Gus-Gus ini sedikit berhalangan. Bukan dan sedikit, akhirnya dia lagi berhalangan. absen dulu hari ini, minta izin untuk gak bisa nemenin Hana untuk cerita-cerita gitu. Oke. Gimana Rifki? Mungkin kita akhiri aja ya, kita cukupkan ya. Kayaknya waktu sudah terbatas ini. Mungkin udah terlalu panjang banget ya. Iya. Hana Syahriar Rahmadani, bener ya namanya ya? Nggak salah sebut ya? Iya. Terima kasih banyak udah mau diundang dan hadir di podcast Trilogy Pod dengan ya seadanya lah yang kita punya ya kita lakukan lah, daripada diam kan nggak ada usaha juga. Iya. Terima kasih loh Hana ya. Terima kasih banyak Hana sudah mau membagikan ceritanya. Hebatnya cerita-cerita ada
resahnya juga, ada kesedihannya juga, ada air mata. Pokoknya campur aduk lah di kisahnya Hana ini. Terima kasih udah mau membagikan pengalaman yang menurut aneh sih. Aneh, jangan aneh lah. Menurut saya kayaknya banyak yang ngerasain sih di posisi Hana tuh banyak. Pasti Tapi- banyak, mungkin kita nggak tahu Tapi aja. yang gue bilang tadi Rifki, Iya. mungkin banyak yang kayak di posisi Hana, tapi cara ngebangun kisahnya itu beda. Iya benar. Gitu. Nah, Yaudah, sekali lagi terima kasih Hana terima ya. kasih Ana ya, Sehat-sehat. sehat-sehat Ana. Sekali. Iya, kalau keluar pakai masker ya. Enggak. Iya. Hati juga butuh sehat Hana. Hati yang khusus itu hati harus sehat. Iya. Oke, siap. Oke siap. Oke. Oke siap. Karena Oke. Rifki penutupan. penutupan mungkin ditutup dulu sama ini ya. Pembacaan puisi. Nggak usah kan tadi udah. Oh udah, oke. Iya. Terima kasih Ana. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Oke.